dalam peristiwa penembakan yang di Duren 3 itu kira-kira tanggal 8 itu ya, sore itu ya. Ya karena dia pelakunya dia nggak terlalu memperhatikan yang namanya Putri. Dia hanya memperhatikan bosnya. Bosnya ini kan kayaknya gangster mafia nih. Ya, komandannya ini kan. Jadi dia apa kata komandannya dijalankan. Gitu. Jadi dia nggak ini anak muda 24 tahun secara kejiwaan pegang pistol gemeter suruh tembak teman dekatnya sendiri kan. Pasti begitu dia perasaannya. Jadi kuping, pikiran, mata fokus ke sana akhirnya kan, nggak peduli dia ada suara di mana, Putri ada di mana, dia nggak tahu. Jadi kata dia dalam ceritanya ke saya nggak paham ada si Putri ada di mana, gitu. Baik, Bang. Pada saat itu ya, menjelang tanggal 7 pagi dini hari. Jadi ada ulang tahun pernikahan dulu nih antara Ferdi Sambo dengan istrinya ya. Ulang tahun ini dihadiri oleh semua ajudan. Jadi ulang tahun gimana sih? Selamat ulang tahun. Tapi ini ulang tahun pernikahan. Lagunya saya nggak tahu seperti apa. Tapi kalau ulang tahun biasa ya itu lagunya. Ya, kira-kira gitu. Nah, selesai jam 1 pagi kata Richard, ya sudah selesai semua tidur. Richard dan Yosua tidur di kamar yang sama. Mereka kan teman dekat kan, dekat. Jadi setiap hari itu dari tanggal 2 sampai tanggal 7, ya mereka tidur di kamar yang sama, satu kamar. Nah, ketika pagi-pagi tanggal 8, kan Pak Ferdi Sambo ini udah berangkat nih, tanggal 7 pagi. Ya. Tapi tanggal 7 sore, itu ada peristiwa yang sensitif. Ya, karena ini kan publik ya, saya nggak akan bicara apa isi Bang kejadiannya. Deolipa, peristiwa besar itu pertengkaran seperti yang menurut informasi yang beredar, atau apa peristiwanya? Ya, seperti kata Pak Mahfud. Pak Mahfud bilang apa itu? Sensitif untuk orang dewasa itu. Bang Ya kan? Deolipa, peristiwa sensitif itu terjadi di mana dan antara siapa dengan siapa? Di Magelang. Di Magelang sore hari itu. Jadi gini, Richard sama Ricky itu disuruh berangkat ngantar makanan ke sekolah Taruna Nusantara, ngantar makanan buat anaknya si Ferdi Sambo. Ya kan? Nah, ketika di sana, tahu-tahu sekitar jam 5, jam 6 lah, kira-kira itu, hari mulai senja. Ditelepon lagi si Richard oleh Putri, nangis-nangis katanya. Richard, nangis nggak? Richard, di mana itu si Ricky? Tolong segera pulang, panggil Ricky. Richard kan masih muda, Ricky mungkin lebih tua lagi kan. Panggil, bicara sama Ricky, si RR ini, ayo cepat pulang. Ibu ini ada persoalan kan begitu kan. Iya kan. Nah, pulanglah mereka sampai di rumah di Magelang. Kalau kata Richard naik ke atas. Di atas itu cuma ada si Kuat ini pengawal pribadinya si Pak Sambo dari sipil. Sampai di atas si Pak Kuat udah marah-marah nih. Udah si Richard nanya, ada apa bang? Gitu kan. Ini bahasa saya ya. Ada apa bang? Udah lu nggak usah tahu deh, lu turun aja deh. Nah, turun ke bawah, di bawah ada Yosua. Sampai di situ Richard tidak tahu apa yang terjadi. Oke. Nah, kemudian malam harinya tidurlah Richard dan Yosua di rumah sampai pagi-pagi jam 8 mereka sama-sama berangkat ke mana? Ke arah Jakarta dari Magelang. Jam 8 atau sekitar jam 8 lewat. Ada pengawal dari Magelang, pengawal Tirene kan? Tirene satu, pengawal Patwal ya. Baru ada satu mobil yang disopiri oleh Kuat, dan di dalam mobil itu Lexus ini, satu lagi si Richard. Jadi biasanya kan Richard, si Eliezer ini yang nyetir. Ini kenapa Kuat yang nyetir nih, yang bukan orang resmi dari kepolisian kan. Jadi Kuat nyetir, di sebelahnya ada si Yosua. Sebelahnya ada si Richard. Baru ada Susi, ART-nya, pembantu rumah tangganya si Putri. Putri ini selalu duduk di belakang sopir. Baru sama anaknya mungkin, jadi berlima. Tapi Yosua di mobil satunya lagi sama Ricky. Jadi ada 3 mobil yang berangkat. Ini kata Richard. Dari Magelang itu mobil itu berangkat. Ngingung. Nama juga mobil patwal, bunyinya ngingung. Kalau mobil ambulans kan kadang weng. Beda lagi kalau ambulans. Nah, jalan itu tutut dari Magelang. Nah, sampai kira-kira 1 kali persinggahan
ya istirahat lah, bahasanya kan untuk istirahat ya. Kayaknya kalau nggak salah di daerah sekitar Jawa Barat lah. Cipali Bang ya? Cikampek atau Cipali lah gitu. Habis itu lanjut sore hari pulang, sampailah di rumah pribadi di Singguling. Sangguling atau Singguling. Dari situ si Richard ini nggak ngerti apa persoalan, tapi semua tegang. Semua tegang sampai kemudian sampai di mana? Dari Singguling pindah ke rumah di Duren 3. Rumah di Duren 3 itu Yosua di bawah aja. Kemudian mereka ngobrol-ngobrol di bawah itu. Nggak tahu udah ketemu belum CCTV-nya. Karena CCTV-nya kan sambar petir. Tapi saya dapat informasi petirnya udah ketangkep. Jadi CCTV-nya udah balik lagi. Jadi balikin sama petir. Bang Deolipa, sebentar. Saat perjalanan dari Magelang menuju ke Jakarta, apakah ada komunikasi di dalam mobil tersebut? Ada cekcok atau tidak. keributan? Kan ibu lagi sakit. Jadi gini, situasional si Ibu Putri kalau kata Richard, itu dia diem aja. Ngelamun, diem. Kayak orang gundah gulana begitu. Tapi kan orang sakit biasa begitu, gundah gulana terus ngelamun. Ya diem aja lah. Ada Susi sekali-sekali di ini kan. Namanya juga di jalan. Saya juga kalau di jalan dari Surabaya ke Jakarta banyak ngelamunnya. Itu ngelamun kehidupan, susah banget hidup di dunia ini kan begitu. Nah sama juga mungkin Bu Putri juga mikirnya begitu. Nah itu gak banyak bicara jadi. Tapi herannya si Kuat yang nyetir sampai di daerah Cipali gantian si Richard yang nyetir. Itu fakta-fakta.